Selamat siang semuanya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap secara langsung, namun melalui video ini ya saya kira kita tetap bisa berkomunikasi selanjutnya di WA Group begitu kan. Nah, kalau di pertemuan kemarin kita sudah mengidentifikasi bagaimana cara mengidentifikasi apa sih yang menjadi kebutuhan konsumen itu melalui riset pasar. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang motivasi konsumen. Nah, seperti biasa, saya ingin kalian mengingat kembali apa sih itu motivasi, gitu kan? Nah, di sini dikatakan bahwa motivasi itu berkaitan dengan dorongan atau hasrat minat yang ada dalam diri kita. Kemudian motivasi itu biasanya berasal dari harapan untuk mendapatkan hasil. Nah, sama halnya kalian ketika masuk di STEAM ini pasti punya motivasi. Apa sih motivasi kalian begitu kan? Nah, motivasi kalian masuk di prodi kewirausahaan, sekiranya begitu lulus dari prodi kewirausahaan, kalian bisa menjadi seorang wirausahawan yang dapat mengelola usahanya dengan baik, kemudian dapat melihat potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan di daerah kalian begitu kan. Dan harapan saya untuk di semester 5 ini kalian juga sudah punya usaha yang tentunya akan menjadi dasar buat kalian untuk kedepannya. Dalam artian kalian juga harus mulai dari sekarang berpikir usaha apa yang cocok yang harusnya juga sudah dijalankan begitu. Sehingga nanti di ke depan di semester 5 itu kalian tidak tidak semester 7 maksudnya itu tidak akan bingung lagi ketika menulis berupa skripsi ataupun tugas akhir ya. Oke, kita kembali ke materi. Nah, kemarin kita sudah berbicara tentang riset pasar. Mengapa ada riset pasar begitu kan? Nah, itu semua dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan konsumen yang harus dipenuhi oleh produsen sendiri gitu. Sehingga produsen juga bisa mengembangkan produk-produk apa saja yang dapat sesuai dengan permintaan si konsumen. Nah, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan manusia atau kebutuhan manusia ini berkaitan dengan pasar modern. Dan sebenarnya kebutuhan manusia itu, ini saya gambarkan seperti ini ya. Nah, kebutuhan manusia, sorry, ini kebutuhan konsumen ya. Nanti saya akan edit. Nah, kebutuhan manusia itu sama halnya dengan kebutuhan konsumen. Ini kebutuhan konsumen nih. Nah, itu dijadikan sebagai satu konsep pemasaran modern. Kenapa? Karena begini, pada dasarnya kebutuhan itu merupakan sesuatu hal yang sangat sangat urgent begitu ya, sehingga harus kita penuhi. Dan kaitannya dengan produsen, produsen melihat itu sebagai peluang, sehingga mereka memikirkan bagaimana menciptakan produk-produk seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari kebutuhan kita. Nah, misalnya ini kebutuhan akan makanan, kemudian kebutuhan akan pakaian, itu buat yang para wanita-wanita, buat yang cowok-cowok juga, itu mungkin ini juga bagian dari kebutuhan ya, dan bukan mungkin tapi memang iya, ini adalah bagian dari kebutuhan kita begitu. Kemudian saat ini kebutuhan akan sosial media juga semakin tinggi, ya kan? Jadi orang di mana-mana pengen punya HP Android itu atau iPhone, mereka ingin memuaskan hasrat kebutuhan mereka, yakni pengen memiliki sosial media atau dalam artian mereka pengen punya Facebook, punya Instagram, punya WhatsApp dan itu termasuk dalam kebutuhan saat ini. Dan semua itu dijadikan salah satu target oleh produsen untuk menentukan konsumen-konsumennya. Nah, saya kasih gambaran nih. Misalnya, saat ini tren orang senang sekali dengan, sesuatu hal yang sangat
uh, viral seperti itu. Misalnya orang senang memvideokan sesuatu hal yang menurut mereka unik dan kalau orang lain menyaksikannya itu mungkin mereka akan berpikir kok bisa ya. Nah, ini akan diambil sebagai salah satu peluang oleh si produsen. Mereka akan menciptakan satu produk di mana kita bisa menyaksikan sesuatu itu tidak dengan tidak menggunakan televisi, tapi kita menggunakan handphone saja kita sudah bisa. Maka bermunculanlah sekarang handphone itu banyak sekali kecanggihan-kecanggihannya yang mereka sediakan untuk si konsumen, sehingga konsumen itu mempunyai banyak pilihan. Dan tentunya ini karena banyak konsumen sehingga produsen itu berorientasi pada pasar, ya kan? Nah, beda halnya produsen yang berorientasi dengan produksi. Apa bedanya? Kalau produsen berorientasi dari produksi itu si produsen itu menciptakan barang sesuai dengan permintaan. Jadi, orientasi pasar itu sebenarnya adalah bagaimana ia bisa memenuhi kebutuhan pembeli. Itu orientasi pasar. Nah, kalau orientasi produk ini adalah bagaimana produk tersebut memenuhi kebutuhan penjual. Jadi beda orientasi pasar dengan produk tadi. Namun dalam konsep pemasaran, produsen itu akan memproduksi apa yang dibeli orang gitu kan. Nah, jadi para pelaku pasar ini atau para produsen itu menawarkan produk itu berdasarkan apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen seperti itu. Nah, kemudian dengan begitu, dengan para produsen ini berhasil menentukan apa yang menjadi kebutuhan konsumen dan konsumen akan membeli produk tersebut begitu, sehingga di sisi karena banyaknya permintaan otomatis produksi juga akan meningkat ya kan, sehingga dalam berjalannya waktu usaha itu akan tumbuh, di situ akan ada muncul laba itu keuntungan ya, kemudian usahanya berkembang dalam artian di sini mungkin saja pada awalnya si produsen ini punya satu outlet gitu kan, atau satu tempat rumah produksi, kemudian muncul cabang-cabang berikutnya. Kemudian banyaknya konsumen semakin banyak karena banyak pilihan dari produsen ini. Mereka menyediakan banyak sekali pilihan-pilihan begitu kan. Kemudian dari situ ya potensi untuk dapat terus berkembang ya tetap ada, sehingga kalau boleh dikatakan usaha itu tetap semakin berkembang, malah konsumen semakin banyak, kemudian produk-produk yang dihasilkan juga beraneka ragamnya seperti itu. Oke, nah di sini ada model proses motivasi. Jadi sebenarnya ini berkaitan yang saya jelaskan di awal tadi mengenai proses model motivasi seorang konsumen itu memenuhi kebutuhannya. Jadi motivasi itu didasarkan dengan adanya dorongan dalam diri seseorang untuk bertindak seperti itu. Jadi ada dorongan yang menyebabkan dia melakukan sesuatu begitu. Nah, dorongan ini dihasilkan dari apa? Dari keadaan yang tertekan. Tertekan kemudian karena kebutuhan atau keinginan yang hasrat belum terpenuhi tadi. Ini yang saya katakan. Seseorang secara tidak sadar maupun sadar itu mereka berjuang untuk mengurangi ketegangan
yang terjadi dalam dirinya dengan berperilaku. Nah, perilaku ini harapannya akan memenuhi kebutuhannya, ya kan? Nah, dengan demikian, dengan terpenuhinya kebutuhan, maka ketegangan itu akan berkurang. Nah, tujuan tertentu atau tindakan yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah hasil dari belajar. Jadi mereka setelah tahu pada saat mereka membutuhkan sesuatu karena kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Nah, untuk memenuhinya bagaimana caranya? Artinya ada dorongan untuk melakukan suatu tindakan. Nah, saya gambarkan seperti ini ya. Misalnya, kalau kalian senang memasak. Nah, ketika kita memasak dan kebetulan dalam artian yang ingin kalian masak itu tidak ada. Misalnya pengen masak mie, gitu kan. Ini berkaitan dengan kebutuhan yang ibaratnya kebutuhan pokok lah gitu kan. Nah, karena tidak ada mie, akhirnya apa yang kalian lakukan? Karena perut sudah lapar dan apa ya, lapar dan memang waktunya untuk makan siang begitu kan. Kalian belum makan sehingga eh, menimbulkan satu keinginan untuk membeli makanan yang praktis begitu. Sehingga akan memunculkan perilaku kalian membeli makanan melalui online melalui media sosial, misalnya menggunakan di marketplace-nya misalnya di Facebook, ataupun kalian juga bisa memesan melalui aplikasi dan sebagainya, banyak sekali begitu kan. Nah, ketika kalian sudah melakukan hal tersebut dan barang yang sudah kalian beli itu ada, maksudnya ada dalam artian barang tersebut sudah ada di depan mata dan kalian bisa menyantap makanan itu dengan mengurangi rasa lapar tadi, artinya tujuan untuk memenuhi kebutuhan kalian sudah terpenuhi begitu. Sehingga mengurangi ketegangan tadi. Kalau misalnya ketegangan dalam artian ini bisa saja kalau saya terlambat makan, saya bisa kena emah, kemudian saya masuk angin, seperti itu. Nah, ketegangan inilah yang akan terselesaikan dengan kalian sudah memesan makanan tadi begitu. Nah, hal ini akan menjadi salah satu dengan kalian sudah mencapai tujuan tadi dengan begitu makan, kemudian rasa lapar sudah terpenuhi, terhindar dari sakit mah, terhindar dari masuk angin, sehingga menjadi salah satu proses belajar begitu. Nah, jadi dan dalam artian di sini konsumen juga bisa merasakan apakah makanan tersebut enak atau tidak. Nah, itu kan berdasarkan dari proses belajar tadi. Proses belajar bagaimana dia mulai memenuhi keinginannya, hasratnya, kemudian hasrat itu terpenuhi, kemudian tujuan akhirnya dia mendapat satu pelajaran bahwa untuk supaya untuk mendapatkan makanan yang cepat, tidak perlu masak, ya saya harus beli begitu. Nah, itu salah satu gambarannya. Nah, pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai kebutuhan. Jadi setiap orang yang terlahir di dunia semenjak kecil itu sudah punya kebutuhan, gitu kan. Nah, bayangkan saja ketika begitu lahir, apa yang kamu butuhkan? Ibumu memerlukan popok, kemudian baju bayi, kemudian celana, bedak, minyak telon, itu merupakan kebutuhan yang kamu perlukan sejak lahir begitu kan, hingga saat ini. Nah, kemudian kebutuhan ini secara langsung juga kita rasakan gitu kan, kebutuhan dasar yang yang
seringkali sudah kita penuhi begitu, ataupun ada yang belum terpenuhi. Ya, kebutuhan dasar yang sangat yang kalian dapatkan, misalnya kebutuhan dasarnya yang bersifat fisiologis itu kebutuhan akan makanan, itu kan, kemudian air, udara, kemudian pakaian, kemudian apalagi eh, rumah, tempat berlindung, begitu kan. Dan itu semua merupakan kebutuhan dasar yang kita miliki. Namun eh, kebutuhan dasar ini bersifat fisiologis, yaitu artinya ada eh, biogenis di sini. Biogenis ini eh, berkaitan dengan bagaimana kita bisa membutuhkan barang tersebut kemudian untuk meneruskan kehidupan selanjutnya. Nah, kebutuhan yang seperti ini berhubungan dengan kebutuhan primer. Karena apa? Karena kebutuhan ini juga adalah bagian dari kebutuhan dasar itu juga gitu. Kemudian dari kebutuhan primer kita juga memerlukan adanya kebutuhan perolehan. Nah, kebutuhan perolehan ini berkaitan dengan kebutuhan akan rasa kasih sayang, kemudian kesehatan, kemudian kekuasaan, seperti itu. Nah, itu adalah kebutuhan perolehan yang kita peroleh dari siapa saja. Misalnya, kalau misalnya kasih sayang, kita bisa peroleh dari orang tua, kemudian pasangan, kemudian pacar, kalau yang sudah punya pacar ya. Kemudian kebutuhan perolehan misalnya berkaitan dengan martabat nih, atau berkaitan dengan kedudukan. Nah, itu bisa saja diperoleh dari hasil pekerjaan begitu. Nah, selanjutnya kebutuhan ini biasanya bersifat psikologis. Nah, kemudian kebutuhan sekunder, kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, kebutuhan dasarnya itu sudah terpenuhi. Nah, akhirnya muncul kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini yang berkaitan dengan barang-barang mewah, kemudian kendaraan bermotor, kemudian apalagi rumah mewah seperti itu. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, tadi ketika kita berbicara tentang motivasi, kemudian akan muncul sasaran. Nah, di sini dalam perilaku berorientasi pada sasaran itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama itu sasaran umum dan sasaran khusus. Ini khusus untuk produk-produk tertentu, gitu kan. Nah, sasaran ini berkaitan dengan apa sih yang diinginkan dari perilaku yang didorong oleh motivasi. Nah, ini saya perlihatkan kembali pada slide yang mengenai model proses motivasi. Di sini sudah saya jelaskan di poin paling awal tadi. Namun yang harus diketahui bahwa sasaran produsen dalam memproduksi suatu produk itu berdasarkan dua kategori tadi. Yang pertama sasaran umum, yang kedua itu sasaran khususnya. Nah, misalnya dilihat berdasarkan konsumennya. Jika konsumennya itu senang dengan produk-produk yang murah, kemudian yang murah namun berkualitas. Nah, mungkin produsen akan menyesuaikan dengan permintaan si konsumennya. Nah, sedangkan untuk sasaran produk khusus ini misalnya untuk produk, misalnya produk misalnya kendaraan lah ya. Nah, untuk produk khusus misalnya kendaraan, contohnya mobil mewah. Mobil mewah ini
targetkan untuk konsumen yang seperti apa, yaitu konsumen yang memiliki penghasilan, mungkin penghasilan yang lebih banyak seperti itu. Mungkin dari segi apa, kemampuan mereka untuk membeli juga dilihat begitu. Kemudian ini yang menjadi sasaran dalam produsen menentukan siapa konsumennya secara tepat. Nah, kemudian setelah menentukan sasarannya, produsen juga menganalisa hasil sasaran atau analisis sasaran dari hasilnya tadi. Kemudian di sini terlihat bahwa dari analisa tadi akan terlihat bahwa mana yang menyukai, begitu kan? Mana yang menyukai, tentu konsumennya akan banyak. Sedangkan yang tidak senang atau tidak suka dengan produk itu, ya mungkin produknya juga tidak akan laku. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya dari hasil dari analisa sasaran, konsumen-konsumen yang ditargetkan itu adalah kelompok konsumen yang senang sekali dengan kesehatan yang baik. Nah, kesehatan yang baik itu berkaitan dengan pola hidup, kemudian berkaitan dengan makanan, begitu kan? Nah, sehingga produsen bisa menentukan bahwa konsumen yang menerapkan hidup yang sehat atau kesehatan yang baik itu mereka yang senang berolahraga. Nah, berolahraga ini juga berkaitan dengan peralatan-peralatan olahraga. Di sini produsen bisa mencapai konsumen-konsumen yang senang dengan peralatan-peralatan olahraga. Kemudian dari segi makanan, dari segi produk makanan, mungkin si produsen akan menawarkan makanan yang rendah lemak. Nah, itu gambaran mengenai analisa sasaran hasil. Mungkin mungkin itu saja dulu dari saya. Selanjutnya pertemuannya akan kita bahas di WA Group. Jika tidak ada jika masih ada yang bingung, kita bahas di WA Group saja. Sampai di sini pertemuan kita dan selamat siang.